Pendakian ke Gunung Ungaran via Promnasan. Akses untuk menuju ke sini masih perlu melewati jalan bebatuan. Cukup merepotkan jika kita melewatinya menggunakan motor, dan akan lebih mudah apabila menggunakan mobil jeep. Jadi kita perlu bersabar untuk mencapai ke base campnya mengendarai menggunakan motor. Jika mendaki Gunung Ungaran via Promnasan, maka kita bisa juga berwisata ke Gua Jepang dan Candi Promnasan. Saya jalan-jalan ke Promnasan, bawah Gunung Ungaran, bos. Ayo. Jadi di sini kita akan beristirahat karena nggak bawa tenda. Kita akan nginap di warung. Motornya kita titipkan di sini saat besok pagi pergi mendaki, dan untuk saat ini sore ini kita ngopi dulu, nyantai dulu. Di tempat ini fasilitasnya sudah lengkap ya guys. Ada musola, kemudian ada juga kamar mandi, dan juga untuk yang membawa mobil bisa parkir di tempat camping di lapangan. Untuk perbekalan kita bisa belanja di warung yang tersedia. Di sini tempatnya nyaman sekali. Jadi untuk masuk ke area ini kita perlu melewati kebun teh Medini dengan membayar tiket 10.000 per orang. Kita bisa wisata ke kebun teh, Gua Jepang, Candi Promnasan, dan juga bumi perkemahan jika berencana untuk camping dan mendirikan tenda. Nah, sekarang sore ini kita akan ke Gua Jepang dan helipad untuk sekedar jalan-jalan terlebih dulu sebelum besok pagi muncak Candi Promnasan. Nah guys, kita sekarang mau ke Gua Jepang, helipad Ungaran, saya sana ya. Oke, jalannya agak ekstrim. Di sini viewnya sangat indah sekali ya guys. Ada di kaki Gunung Ungaran. Dan saat kesini pastikan bawa jaket karena sangat dingin pada malam hari. Yo. Musuh. Nah, di lapangan itu biasanya orang parkir mobil dan juga mendirikan tenda ya guys. Sore ini kita akan wisata ke Gua Jepang terlebih dulu. Kita udah nyampe ke Gua Jepang. Ini view di depannya Gua Jepang, dan bisa lihat ke belakang ya, itu Gua Jepangnya. Nah, ini dia guys, Gua Jepangnya. Ayo guys, kita masuk, coba-coba ke gua. Harus ada penerangan. Oke. Sini penerangan nggak mempan ternyata. Bisa kelihatan nggak? Bisa. Di dalam sini lumayan dingin, jadi disarankan untuk membawa jaket ya, dan penerangan senter yang terang supaya
jalannya bisa kelihatan karena memang benar-benar gelap, dan lorongnya ini cukup panjang. Di ujung jalan nanti ada pintu keluarnya yang mengarah di jalan yang sebelumnya kita lalui. Tutup. Terus jalan keluar ya. Kita bisa lewat sana. Ya. Halo guys, kita keluar dari ujung gua Jepang. Ayo kita eksplorasi entah kemana. Lanjut. Kita kembali lagi sini. Oh berarti apa ya? Oke guys, ternyata tuh kita kan tadi di sini. Kita berangkat dari sini ke sana. Itu ada putih-putih loh. Ya. Goanya itu tembus sampai ke bukit itu, tembus muter sampai ke sini lagi. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Kalau misalnya mau ke sini jalan-jalan ke Gua Jepang, kita bisa camp di sana. Pakai mobil bisa, motor bisa. Dan view-nya itu Gunung Ngaran. Lihat kan? Nah, kita lanjut lagi eksplor. Nah, ini helipad, landasan helikopter ya. Menurut warga di sini ada sinyal HP-nya. Soalnya kalau di area yang lain sinyalnya cukup susah. Jadi kalau mau cari sinyal bisa ke sini dulu. Selain kamar mandi di warung, di sini juga ada kamar mandi umum. Sekarang kita akan makan malam di warung. Jadi malam ini kita akan makan malam dulu dan juga istirahat di warung ini sebelum besok pagi akan mendaki ke Gunung Ungaran. Karena sangat dingin, disarankan pakai baju yang super hangat ya guys. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Mau naik ke puncak. Mungkin perjalanannya kira-kira 2-3 jam. Karena tidak pernah olahraga jadi mudah capek dan saya harus leren-leren terus ya guys. Perlu banyak-banyak beristirahat 15 menit sekali. Jangan muncak, nggak enak, capek, mending di rumah tidur. Jadi inti dari perjalanan ini, alon-alon penting kelakon ya guys. Nggak usah terburu-buru, banyak-banyak istirahat nggak masalah. Sampai ke puncak Gunung Ungaran, kita berdua hanya menghabiskan 1 botol kecil aqua ya guys. Soalnya kalau banyak-banyak bisa muntah guys. Belum setengah jalan Teva. Jadi nanti medannya kira-kira seperti ini. Ada bebatuan yang kadang memerlukan kita untuk manjat, jadi sarung tangan cukup membantu supaya tangan kita nggak lecet ya guys. Oke guys, di sini jalurnya lumayan terjal, harus manjat, kemiringan hampir 80 derajat. Sekarang kita mau ke puncak via Mawar. nggak usah terburu-buru, bisa sambil foto-foto saja di setiap perjalanannya supaya nggak mudah capek. Hubung iso. Di sini super tinggi sekali guys, kelihatannya sangat ajib sekali view-nya. Jika nggak kehalangin oleh awan, bisa melihat dari ujung ke ujung. Akhirnya setelah sekian lama pendakian sudah hampir sampai.
masih ada sedikit lagi pendakian menuju ke puncak Tugu Rider. Akhirnya sampai juga guys. Di Lempoh. Di mana? Puncak BR. Jadi kira-kira perjalanannya sekitar 3 jam untuk bagi saya yang pemula, yang jarang olahraga, nggak pernah olahraga guys. Jadi perlu leren-leren aja, agak suwe, alon-alon penting kelakon. Di sini kita juga bisa ngecamp guys. Kalau mau bawa camp ke atas, tapi ya berat ya guys. Di atas kita ngopi, gado mie, dan juga bakar jagung guys, sambil melihat view dari puncak Gunung Ungaran, melihat di area sekitar. View-nya di atas ini sangat bagus sekali guys, bisa melihat gunung-gunung dan juga melihat daratan, pedesaan dan perkotaan yang sangat terlihat jelas. Dan setelah 1 jam memuaskan diri di atas Gunung Ungaran, sekarang saatnya pulang ke rumah tercinta guys. Kok gusut? Gusut. TikTok kayak gitu. Prasetyo estetik. Emang banget. Tenang.